Tahu insya Allah itu artinya apa? Tuh kan, ditanya gitu aja langsung macet ya. Karena kita ini kayak robot ya, kayak robot. Rasanya kalau sudah pakai insya Allah itu sudah islami gitu. Asal ada Arabnya dianggap agama. Kamu bisa datang nggak besok di pertemuan? Insya Allah. Bahkan pakai makhraj yang lebih tebal lagi. Insya Allah. Itu. Ternyata alam semesta ini tidak mengerti kata-kata itu. Gak mengerti. Yang dimengerti itu adalah getaran yang ada di dalam diri kita. Coba jujur ya. Saat mengatakan insya Allah, getaran apa yang ada di dalam? Insya Allah, masya Allah, kan gitu. Ya. Tabarakallah, kan gitu. Ditanyakan nggak ngerti. Yang menyangkut posisi materi, yang menyangkut sifat materi, itu cukup diselesaikan dengan fisika klasik, namanya fisika Newton. Newton itu adalah orang pertama yang menggagas tentang hukum gravitasi. Ternyata bumi dengan bulan itu tarik menarik. Bumi dengan matahari tarik menarik. Ternyata bumi kita dengan planet-planet yang lain juga tarik menarik. Bintang dengan bintang juga tarik menarik. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Dan itulah yang menyebabkan bumi kita bisa berputar mengelilingi pusat massa antara bumi dan matahari. Sehingga kita bisa menentukan kalender. Bisa membuat kalender Masehi, kalender Hijriah. Kita bisa menentukan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Kita bisa menentukan waktu isya, waktu subuh, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa alam semesta ini serba teratur. Dan ternyata keteraturan alam semesta ini bisa kita rasakan. Di mana kita punya kalender, kita bisa menentukan waktu sholat, kita bisa menentukan waktu imsak, kita bisa menentukan waktu berbuka saum secara syar'i, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dari perdebatan mereka itu adalah soal fisika klasik yang berubah ke fisika kuantum. Saya tidak akan menjelaskan keruwetan itu. Tetapi saya ingin memberitahukan bahwa ternyata semua benda-benda di dunia ini sebenarnya adalah terdiri dari energi yang bergetar di frekuensinya masing-masing. Ulangi ya. Semua benda-benda di semesta ini pada dasarnya adalah energi yang bergetar di frekuensinya masing-masing. Bahkan sekarang orang sudah sampai pada satu pemikiran bahwa ruang kosong ini sebetulnya tidak benar-benar kosong. Tapi ruang kosong ini berisi fluktuasi energi. Dan kenyataan sudah kita rasakan. Kita tidak makan 3 hari mungkin masih hidup. Kita tidak minum 3 hari mungkin masih hidup. Tapi kalau kita tidak bernapas 5 menit saja, kita sudah mati. Dari mana kita mengambil energi? Dari ruang kosong ini. Lewat apa? Lewat nafas. Tapi kita tidak menyadarinya. Karena hidup tanpa kesadaran. Seolah-olah ruang kosong ini ya kosong. Padahal ruang kosong ini adalah ruang energi, ruang frekuensi, ruang vibrasi. Dan dari ruang kosong inilah kita mengambil energi. Bahkan suatu saat ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi
energi yang memberi daya pada tubuh kita pun akan dikembalikan ke ruang kosong ini. Ruang kosong ini tidak mengerti bahasa apapun kecuali bahasa energi. Ruang kosong ini hanya memahami bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saya beri contoh sederhana aja. Pernah nggak Bapak Ibu berjanji kepada seseorang lalu bilang insya Allah? Pernah? Pernah apa sering? Sering. Tahu insya Allah itu artinya apa? Tuh kan? Ditanya gitu aja langsung macet ya. Karena kita ini kayak robot ya, kayak robot. Rasanya kalau sudah pakai insya Allah itu sudah islami gitu. Asal ada Arabnya dianggap agama. Kamu bisa datang nggak besok di pertemuan? Insya Allah. Bahkan pakai makhraj yang lebih tebal lagi. Insya Allah. Itu. Ternyata alam semesta ini tidak mengerti kata-kata itu. Gak mengerti. Yang dimengerti itu adalah getaran yang ada di dalam diri kita. Karena yang dipahami oleh semesta ini adalah getaran, energi, frekuensi, vibrasi. Coba jujur ya. Saat mengatakan insya Allah, getaran apa yang ada di dalam? Apakah sungguh-sungguh akan datang? Atau supaya disebut berempati, lalu berpura-pura mengatakan kata itu, padahal di dalamnya sebetulnya sudah ada niat, sebetulnya tidak datang. Cuman casingnya kan dibungkus dengan satu kata, satu kalimat yang seolah-olah kalimat itu mencerminkan kesolehan. Insya Allah, Masya Allah, kan gitu ya. Tabarakallah, kan gitu. Ditanyakan gak ngerti. Alam semesta ini tidak mengerti bahasa itu. Semua bahasa yang kita lontarkan itu bahasa-bahasa buatan manusia. Alam semesta ini yang dimengerti adalah bahasa getaran, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saat mengatakan insya Allah dan sungguh-sungguh di dalam ingin datang, bahkan mengimajinasikan seolah-olah sudah datang, berarti kita sedang memancarkan frekuensi yang kuat untuk datang di tempat itu. Saya jamin Bapak Ibu akan datang. Sama seperti Bapak Ibu yang datang di kajian hari ini. Mungkin ada yang nanya temannya, besok jadi nggak datang di kajian hari Rabu di tempat ini? Ada yang bilang insya Allah. Dan saat bilang insya Allah itu betul-betul pikiran, perasaan, kata-kata itu selaras. Bahkan merasakan seolah-olah hari Rabu jam 9 itu sudah terjadi. Bahkan pertemuan itu sudah terjadi. Jadi pertemuan ini terjadi karena kita sebetulnya kreatornya, kita yang menariknya. Karena kita sedang memancarkan energi. Kata-kata insya Allah itu sebetulnya hanya casing luarnya aja. Paham? Paham? Jadi sekali lagi saya tidak menjelaskan fisika kuantum. Tadi serem ya, saya bicara tentang ahli-ahli fisika seolah-olah saya mau mengajar fisika. Tidak, saya juga ngerti ya. Kalau saya mengajar fisika kuantum di sini kalian nggak ngerti. Mahasiswa saya aja kadang-kadang mencret-mencret ya kalau dengar kuliah fisika kuantum. Tapi itu ngerti ya. Saya coba menggunakan bahasa yang sederhana sekali. Sering nggak Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang tidak selaras dengan di dalam? Sering ya? Nah, yang akan terjadi itu yang di dalam. Yang akan terjadi itu yang di dalam. Saya kasih contoh sederhana lagi. Sering nggak meminta rezeki kepada Allah? Sering ya? Gimana kata-katanya? Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah berkah tanpa batas dari segala arah kepadaku. Pernah? Oke. Datang nggak rezeki itu?
Ya, tadi ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya bisa paham ya. Nah, yang datang itu rezekinya, berarti kata-kata yang diungkapkan itu dengan energi yang dipancarkan dari dalam itu selaras. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat yang sama, tetapi di dalamnya itu ada keraguan, ada ketidakpantasan, seolah-olah gak mungkin lah saya dilimpahi rezeki yang berkah itu. Ada ketidakpercayaan, ada ketidakyakinan, dan ketidakyakinan itu sudah mewujud menjadi frekuensi, vibrasi, getaran, dan itu yang dipahami. Sehingga kita sering mengatakan, saya kok sudah berdoa tetapi kok Allah tidak mengabulkan, kan gitu ya. Itu bahasa awamnya begitu. Sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan, frekuensimu itu tidak selaras dengan frekuensi dia. Allah itu mengabulkan yang selaras dengan frekuensinya. Permukaannya adalah memohon rezeki, tapi di dalamnya ada keraguan tentang itu. Nah, yang dipahami semesta itu adalah bahasa getaran yang di dalam, bukan casing yang berupa kata-kata. Paham ya? Nah, pelan-pelan nih, masih kecepatan 2 km per jam. Ya, itu kecepatan masih 2 km per jam. Coba tanya Bapak Ibu, apa yang menggerakkan kita sehingga kita meminta rezeki yang banyak kepada Allah? Apakah yang menggerakkan kita itu adalah ketakutan akan kekurangan? Coba periksa. Apakah yang menggerakkan permintaan itu ketakutan akan kekurangan? Coba periksa itu. Ya? Ya apa tidak? Oke. Kalau yang menggerakkan itu adalah ketakutan akan kekurangan, berarti frekuensi yang dipancarkan dari dalam frekuensi ketakutan. Kalau frekuensi ketakutan yang dipancarkan, hukum semesta mengatakan like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa. Karena ketakutan yang dipancarkan, maka yang datang bukan keberlimpahan, tetapi segala hal yang menambah ketakutan kita. Yang serupa menarik yang serupa. Nih, ini kuliah mahal ya. Ini kuliah mahal. Ini kuliah sudah saya buktikan dalam hidup saya. Ya, ini bukan kuliah baca sekian kali surat anu nanti utang lunas, bukan gitu. Ya, saya tidak berani menyampaikan yang begitu. Ya. Ini kuliah sains, pendekatannya saintifik. Dan tolong dipahami secara cermat. Kalau sekarang belum bisa paham, nanti diulang lagi ya di rekaman YouTube-nya. Nanti akan saya upload. Tapi sampai sini mengerti ya. Jadi ada casing, ada isi. Ya. Alam semesta tidak memahami casing, tidak memahami kata-kata, tidak memahami suara, tidak memahami untaian kalimat. Tetapi yang dipahami itu adalah getaran yang sungguh-sungguh dipancarkan dari pikiran, perasaan, kata-kata kita. Dan itu yang akan direspon oleh semesta. Ketika getarannya negatif, yang datang yang negatif. Getarannya positif, yang datang positif. Oke? Nah, jadi kalau yang sampai kepada kita yang negatif, itu artinya itu yang kita pancarkan, sekalipun casing luarnya seolah-olah yang kita pancarkan adalah yang positif. Nah, oleh karena itu ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini ya, saya sapa dulu juga sahabat-sahabat yang di rumah yang sudah menunggu ya. Ada puluhan ribu sahabat kita di rumah yang mengikuti kajian ini ya. Minggu yang lalu hampir 22.000 sahabat yang mengikuti live TikTok di rumah. Oke, itu saya sapa dulu karena mereka juga ikut ya, walaupun di dunia maya. Itulah teknologi ya, sehingga semua tidak ada alasan lagi untuk tidak mau belajar, karena cara dan kesempatan untuk belajar sudah disediakan oleh semesta. Buah dari orang-orang soleh yang mau menekuni bagaimana cara semesta ini menyimpan rahasia, dan rahasianya diungkap, terciptalah yang namanya teknologi, sehingga tanpa kabel kita bisa terhubung dengan semuanya. Hebat bukan? Nah, itu orang soleh itu ya, yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak ya. Itu orang soleh ya, orang soleh.
Ya. Yang tidak ada gunanya dalam hidupnya, ya, merasa diri paling baik, merasa diri paling soleh, nah itu nggak soleh itu. Karena yang soleh itu kelihatan, ya, dampaknya. Ciri orang soleh itu kalau didekati dia membawa manfaat, ya, gitu. Kalau orang yang didekati selalu membawa kesusahan, itu namanya orang fasik. Menurut Nabi begitu. Oke, bisa dilanjutkan? Prolog saya yang tadi bisa dipahami, ya? Bisa dipahami. Oke, baik, ya. Nah, kita hari ini akan mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Pertanyaannya, mengapa saya mengalami kelangkaan? Jawabannya sudah bisa, ya, sudah bisa. Berarti sebetulnya kelangkaan kita ditarik oleh kita. Karena kita yang menarik kelangkaan itu dengan apa? Dengan frekuensi, vibrasi, energi yang kita pancarkan. Walaupun kita tidak mengakuinya, tapi itu faktanya yang terjadi. Nah, ada orang yang berkelimpahan, itu juga dia yang telah menarik kelimpahan itu ke dalam dirinya. Karena yang dipancarkan di sini adalah rasa syukur, rasa berkecukupan, ya, itu, ya, bukan ketakutan, bukan kekurangan. Dia memancarkan frekuensi yang tinggi, yang datang juga yang tinggi. Sekali lagi, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Clear, ya? Oke. Ada nggak yang mengalami kelangkaan dalam hidup hari ini? Ada? Kelangkaan apa? Kelangkaan dalam segala hal. Kelangkaan makanan, bisa saja, ya. Kelangkaan teman, ya toh? Kelangkaan sehat, kelangkaan berkah, kelangkaan uang, ya toh? Ada nggak? Ada? Oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ada nggak yang mengalami kelimpahan? Ada, ya? Alhamdulillah. Saya ingin kasih tahu, bedanya orang yang mengalami kelangkaan dengan orang yang mengalami kelimpahan, sebetulnya perbedaannya adalah